wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maira Fadilah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya sedang melakukan magang 2 untuk penelitian bagaimana cara guru menggunakan strategi pembelajarannya seperti metode, model, RPP, silabus, dan administrasi guru. Saya ingin mewawancarai Bapak sebagai salah satu guru dari SD Negeri 057754 Secabang untuk mendapatkan informasi tersebut. Baiklah, terima kasih. Di sini saya sebagai guru pendidikan agama Islam SD 0575 Secabang menanggapi dari pertanyaan dari adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera yang magang di sekolah ini tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan strategi yang digunakan untuk pencapaian kompetensi bagi murid atau siswa yang ada di sekolah SD 0575 Cabang ini. Banyak hal-hal yang kita lakukan demi yaitu tercapainya tujuan atau kurikulum. Terutama di SD 0574 ini kita menggunakan kurikulum K13 dalam pembelajarannya, yaitu kurikulum K13. Jadi untuk pencapaian kurikulum K13 tersebut banyak hal-hal yang kita gunakan, terutama dalam strategi pembelajaran dan model-model pembelajaran guna untuk yaitu pencapaian kompetensi dasar bagi siswa atau murid yang ada di SD 0575 Cabang ini. Salah satunya adalah yaitu kita menggunakan strategi pembelajaran inquiry learning. Inquiry learning itu pembelajaran yaitu langsung terhadap siswa dan siswa mencari jawaban sendiri, dan kita gunakan yaitu metode atau strategi pembelajaran inquiry ini kepada siswa dengan mencari jawaban sendiri dengan mengajak kepada siswa untuk berpikir secara kritis dan yaitu secara kritis dan juga faktual kepada siswa kita. Sebagai contoh, kita memberikan suatu masalah, misalnya tentang di kelas 4 pendidikan agama Islam. Di kelas 4 pendidikan agama Islam yaitu tentang beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita mengenalkan Allah itu sebagai Maha Pencipta, Allah itu ada, maka kita berikan materi tentang yaitu penciptaan Allah, baik benda hidup maupun benda mati yang ada di sekitar lingkungan dia tinggal. Contoh di kelas, misalnya kita kasih meja itu dari apa? Dari kayu itu dari apa? Dari pohon itu siapa yang menumbuhkan? Pohon itu yang menumbuhkan adalah Allah. Berarti kursi, meja yang terbuat dari kayu itu adalah ciptaan Allah karena bahan bakunya dari Allah. Nah, kita ajak siswa itu berpikir. Kita nggak memberikan jawaban, kita nggak memaksakan kepada siswa untuk menghafal, mengingat, tapi siswa murid kita untuk mencari jawaban sendiri, berpikir kritis, berpikir kritis dengan apa yang dilihatnya langsung dan dia bisa menjawab langsung. Misalnya kita berikan lagi contoh. Misalnya ada benda seperti batu. Batu adalah benda mati. Siapa menciptakan? Ciptakan adalah Allah. Misalnya batu bata yang buat bangunan ini, batu bata dari tanah yang diciptakan kepada Allah. Jadi kita mengenalkan kepada siswa tersebut bagaimana Allah itu ada dengan adanya ciptaannya melalui benda-benda hidup dan benda mati, melalui metode pembelajaran inquiry. Dan juga kita menggunakan model-model yang model-model misalnya seperti model pembelajaran ada itu kita gunakan itu picture and picture, itu gambar. Kita tunjukkan di gambar-gambar kepada siswa yang mulai pembelajaran tersebut, yaitu gambar benda hidup dan benda mati. Misalnya benda hidup seperti kursi, pulpen, seperti papan tulis, meja,
benda-benda hidup banyak seperti kita tunjukkan di lingkungan sekitar kita, di sekolah pun ada, misalnya seperti hewan seperti ayam, burung, nah dan mungkin semut. Nah, kemudian kita berikan kepada siswa gambar-gambar tersebut dan kita suruh untuk siswa menunjukkan mana benda hidup, mana benda mati ciptaan Allah. Nah, kemudian mereka berlomba-lomba dengan gambar picture in picture tersebut. Siswa kita suruh satu-satu. Oh, ini benda mati, batu, ini ciptaan Allah. Oh, diambilnya lagi ini semut. Nah, jadi kita buatkan gambar-gambar yaitu tentang ciptaan Allah, baik benda mati maupun benda hidup. Kemudian cara evaluasi yang Bapak gunakan itu Baiklah, dalam penilaian, dalam pembelajaran penilaian adalah penilaian sikap, yaitu dalam pembelajaran inquiry ataupun metode pembelajaran apa saja yang digunakan, baik itu picture in picture, baik itu max and match, itu mencari pasangan. Kita jelas sikap, keaktifan siswa dalam belajar, ataupun nanti ada kita buat secara kelompok bagaimana keaktifan siswa, sikap siswa, tingkah laku siswa, penilaian sikap kita lihat nanti dalam keaktifannya dalam kerja kelompok. Yang kedua, penilaian atau evaluasi kita gunakan yaitu evaluasi secara pengetahuan, yaitu pengetahuan dengan memberikan yaitu ujian secara tertulis, baik itu ujiannya berupa pilihan berganda maupun ujian esai, atau jawaban singkat, atau jawaban uraian. Dan juga nanti ada yaitu kita berikan yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan tersebut ya siswa kita suruh misalnya ada pembelajaran tahap praktik, misalnya tahap hafalan ataupun menunjukkan itu ataupun sikap ataupun hafalan ataupun dan tugas yang kita berikan. Nanti kita tunjuk keterampilan siswa dalam memahami pembelajaran tersebut sampai di mana pengetahuannya. Itu kita nilai. Jadi ada penilaian kita, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang kita nilai. Itu salah satu adalah merupakan komponen penilaian daripada kurikulum K13, yaitu KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 yang tertuang itu dalam penilaian pendidikan agama Islam. Evaluasi ini ada timbal baliknya untuk guru atau tidak? Evaluasi timbal balik, ada juga timbal baliknya. Kita untuk mengetahui tolak ukur sejauh mana siswa dalam menguasai materi pembelajaran yang kita berikan tersebut dari nilai tersebut. Terkadang ada juga siswa yang tidak mencapai KKM atau ketuntutan kriteria minimal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Misalnya pendidikan agama Islam KKM-nya 75. Dalam penilaian mungkin dia tidak sampai mencapai KKM, kita nanti buat timbal itu seperti remedial. Remedial kita ulang, kemudian di mana kekurangan baru kita berikan itu pengayaan terhadap materi yang sudah kita berikan agar siswa itu lebih paham lagi terhadap pembelajaran yang kita berikan. Terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat untuk saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.